keyakinan kelas itu sama seperti kesepakatan kelas, ya. Tetapi kita hari ini akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita masing-masing, ya. Nah, keyakinan kelas itu mirip dengan seperti peraturan-peraturan kelas, ya. Peraturan-peraturan kelas itu banyak, seperti kita di kelas kita ya, tertib dalam saat proses belajar, ya. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ini, kalian harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tidak boleh menggunakan kata tidak atau jangan. Misalnya, tidak boleh berlari-lari dalam kelas. Nah, tidak boleh berlari-lari dalam kelas itu maksudnya seperti apa, Nak? Tertib, ya, tertib saat belajar. Itu contohnya satu. Kemudian, jangan lagi menggunakan jangan. Contohnya apa? Misalnya, siapa yang tahu? Jangan berbicara saat belajar. Ya, jangan berbicara saat belajar. Itu berarti maksudnya seperti apa? Maksudnya mendengarkan penjelasan guru, ya. Jadi tidak boleh ada kata jangan, ya. Jadi harus menggunakan kata atau bahasa yang positif, ya. Jadi kita tata tertib kelas itu atau keyakinan kelas itu nanti kita akan buat, ya. Keyakinan kelas itu maksudnya apa? Meyakini diri kita supaya kita bisa menjalankan semua keyakinan-keyakinan yang sudah kita tentukan, agar kita lebih bertanggung jawab terhadap keyakinan-keyakinan yang sudah kita tentukan, ya. Jadi kalau kita sudah memilih keyakinan itu, nanti kita akan sepakati. Nah, dengan kesepakatan itu kita harus jalankan semua. Berarti tidak boleh dilanggar, ya. Bagaimana caranya? Nanti Bu Guru akan membagikan kertas yang berwarna ini atau sebagainya. Nanti kalian tulis di sini, kemudian nanti kalian tempelkan di sini, ya. Tempelkan di sini di kertas yang sudah Bu Guru tempel di depan. Tetapi jangan lupa pergunakanlah bahasa yang positif. Tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Kalian sudah paham, Nak? Kalau begitu kita bisa mulai, ya. Ini nanti Bu Guru bagi, kalian tulis. Kalau sudah selesai kalian tulis, nanti kalian tempelkan di tempat kertas yang sudah Bu Guru sediakan. Awas Clara kan. Ayo duduk. Sudah? Boleh kalian tulis sekarang. Aku dapat 2. Emang dapat 2. Udah ditulis, Nak? Apa ya? Tulis nggak usah dikasih nama. Kalian tulis saja keyakinan kelasnya. Aku aja ya. Disiplin boleh nggak, Bu? Boleh. Udah ngerti. Kalau sudah kelompok 1 dulu yang menempelkan. Ya, aku udah. Bu, boleh ada memakai 1000 Ya, kalian tulis. Bu, kalau ada yang satu gimana, Bu? Apa nanti kan kita Ini ya, boleh tempel di sini. Satu aja kan Bu tulisnya, Bu. Ya.
Aku udah aktif juga. Anak-anak, hari ini kita sudah selesai membuat apa tadi? Keyakinan kelas ya, keyakinan kelas itu tadi sama artinya dengan apa? Kesepakatan. Ini tadi sudah ada beberapa keyakinan kelas yang kita buat. Nah, dari keyakinan kelas ini yang sudah kita buat, berarti harus kita patuhi, harus kita jalankan, tidak boleh dilanggar. Karena dengan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita, maka kelas kita ini nanti akan menjadi tertib, menjadi sama-sama kita menjalankannya. Kita tidak boleh melanggar ya. Ini sudah kesepakatan kita bersama ya. Sudah paham? Tadi kan sudah kita bacakan apa saja keyakinan kelasnya. Maka mulai hari ini kita harus mematuhi dan menjalankan kesepakatan kelas kita bersama. Maka terima kasih. Semoga dengan adanya keyakinan kelas kita akan menjadi lebih baik dan lebih tertib dan teratur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Bu Amina. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah Abi. Gimana, ada bisa dibantu? Gini Abi, mohon maaf sebelumnya ganggu aktivitas Abi hari ini. Iya. Rencananya saya kesini, tujuan saya ingin meminta izin kepada Abi karena besok rencana jam 1 saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman. Iya. Berbagi ilmu apa yang sudah saya dapatkan mengenai budaya positif. Budaya positif. Iya. Jadi saya izin memakai ruangan kelas Misulin. Kelas 1H ya, 1 kelas. Dan saya mohon juga bantuannya untuk perlengkapan persiapan kegiatan besok. Iya. Rencananya guru kelas berapa aja? Seluruhnya atau gimana? Sebagian campur dia. Campur ya. Kelas 1, kelas 2. Iya. Ya silakan, karena memang besok itu memang banyak jam-jam guru yang kosong ya. Jadi seluruh guru yang nggak ada jam besok bisa mungkin sekitar 15-20 bisa itu besok untuk bisa dilakukan besok terkait dengan fasilitas mengenai sound, kemudian juga LCD nanti sekolah menyiapkan. Insya Allah mudah-mudahan besok lancar ya. Alhamdulillah kalau Pokoknya ilmu-ilmunya disampaikan semua kepada teman-teman. Iya. Ini Al-Kautsar insya Allah jadi yang terbaik. Amin ya, semoga kami lancar juga ya Bu ya. Ya amin ya rabbal alamin. Kalau begitu terima kasih sebelumnya ya Abi Ya, atas ya. izinnya dan atas fasilitasnya yang Abi berikan untuk kegiatan besok. Ya baik, siap. Semoga lancar besok ya. Amin. Terima kasih Abi. Ya, mari, Saya terima kasih. izin Abi. Terima kasih. Ya, assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya? Nabi pun. Ya pun. Sebelumnya saya selaku kepala sekolah mohon maaf untuk mengumpulkan ibu-ibu sekalian di ruangan ini dalam rangka semacam informasi, berbagi informasi bahwa kami dari guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 akan mengadakan diseminasi dalam rangka penyusunan aksi nyata
aksi nyata modul 1.4 ya. Modul 1.4 ini kami butuh berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru semua untuk kepada Ibu guru semua untuk kegiatan aksi nyata 1.4. 1.4 ini tentang budaya positif ya, bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah kita yang tadinya tidak ada menjadi ada. Misalkan budaya positif itu misalnya budaya antri, budaya memungut sampah, budaya menjaga kebersihan, budaya tepat waktu, masuk jam belajar, itu banyak sekali budaya positif macam-macamnya ya. Ini harus kita bangun dan insya Allah rencananya kegiatan aksi nyata ini akan desiminasi ini akan dipaparkan nanti ya saya sendiri, karena saya juga selaku calon guru penggerak, nanti ada dari teman-teman yang lainnya seperti Bu Irma, kemudian Miss Yulin, ya, Bu Aminah juga insya Allah akan memaparkan, dan itu mungkin butuh waktu. Kalau menurut aturan di situ mungkin seperti kurang lebih 60 menit ya, kurang lebih itu untuk pemaparan desiminasi aksi nyata 1.4. Mungkin itu rencananya agendanya, jadwalnya yaitu di hari Selasa besok tanggal berapa Miss? Besok tanggal 22 Agustus itu di kelas 2H ya, di 2H itu pukul 1. Soalnya kita akan sama-sama untuk berkolaborasi dengan sama guru dalam rangka berbagi praktik baik untuk membentuk budaya positif di sekolah. Ya silakan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ada pertanyaan? Miss Yulin? Paling mau ditanyakan ini di durasi ini itu kira-kira 60 menit ya Bu ya, kita 60 menit untuk satu orang calon guru penggerak. Jadi di situ ada sesi tanya jawab tentang budaya positif gitu ya. Jadi kita istilahnya nanti mau mengimbaskan ke anak-anak, ya diaplikasikan ke anak-anak untuk ketercapaian budaya positif yang ada di SD Angka Usaha. Ya, untuk Bu Irma, silakan Bu Irma pendapatnya. Mungkin kita untuk agenda besok ya Bu ya, itu sama dengan Muslim kita membuat budaya positif apa itu yang awalnya di kelas kita sendiri, baru di lingkungan sekolah. Jadi besok kita akan memperkenalkan budaya positif di sana. Iya. Masing-masing yang berbeda. Kalau Bu Aminah? Ya, jadi tujuan kita untuk berkolaborasi besok itu kita untuk berbagi ilmu tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah dan di kelas-kelas kita. Jadi mulai dari sekarang kita akan melatih anak-anak didik kita supaya terbiasa untuk merubah budaya-budaya yang tidak baik menjadi budaya yang positif. Jadi sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Jadi diharapkan untuk mohon kehadirannya besok tepat waktu. Insya Allah. Disediakan konsumsi ya. Botol ada. Iya. Lebih semangat ya dia. Ada sertifikat ya Ki. Iya. Dan kemudian nanti masing-masing CGP calon guru penggerak untuk mempersiapkan PPT-nya ya. Siap. Saya disampaikan tentunya punya apa yang mau dikembangkan budaya positif masing-masing berbeda-beda ya. Misalnya saya mengadakan itu ada 3 saya itu misalnya seperti aksi semut ya, semut itu sampah-sampah karena ada jam-jam tertentu untuk sampah gitu ya. Kita buat ada slogan-slogan juga tulisan-tulisan untuk menjaga kebersihan ya. Nah itu seperti itu. Kemudian nanti kita dorong lagi dengan aksi-aksi budaya positif lainnya. Nah untuk Miss Yulin apa ininya rencananya? Ya rencananya nanti paling kita
mengadakan presentasi ya di kelas 2H ya ibu-ibu, mohon bantuannya nanti. Jadi nanti kita akan berkolaborasi, saya akan memaparkan tentang budaya positif. Udah itu ada 5 posisi kontrol. Jadi setiap guru itu nanti kita bisa lihat, oh saya itu sebagai apa di situ, berperan sebagai, selama ini yang sudah saya lakukan itu sebagai apa, apakah posisi sebagai teman, apakah posisi sebagai pemantau atau penghukum, bahkan kita kan Pak secara tidak sadar kita melakukannya ya, nanti kita bisa lihat di situ. Dan nanti yang paling klimaksnya itu sebagai guru kita harus sebagai manajer. Nah, nanti di situ bagaimana cara menyelesaikannya ada ya Bu ya, namanya di segitiga restitusi ya Bu Aminah ya. Nanti kita menyelesaikan masalah, jadi biar anak itu tidak terbebani dan mereka mau merubah diri mereka sendiri tanpa ada paksaan dari kita gitu. Jadi nanti kita lihat selama ini kita sebagai apa, dan kalau ada masalah kita akan selesaikan dengan sesuai dengan yang anak mau dan sesuai dengan kesepakatan kelas yang ada di kelas kita. Itu aja Di. Ya, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, bisa menghadiri kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4. Ya, demikian informasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ahmad Zaki Mubarok kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SD Al-Kausar Bandar Lampung. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keimanan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Aula SD Al-Kausar ini dalam rangka kegiatan pembukaan diseminasi aksi nyata budaya positif. Alhamdulillah, salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau serta para sahabat radhiyallahu anhum. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah bersedia memenuhi undangan diseminasi aksi nyata budaya positif. Untuk diseminasi ini adalah merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 11 untuk modul aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ini CGP atau calon guru penggerak harus membuat presentasi ya selama paling sedikit waktunya 1 jam atau 60 menit, maksimal bisa nyampe 135 menit ya. Ini panjang durasinya dan harus diunggah di YouTube. Kemudian ini adalah bukti video ya, video dalam bentuk video, dan harus dihadiri oleh 10 orang ya, 10 orang dari pesertanya. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau serta para sahabat radhiyallahu anhum. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan memberikan dukungan untuk kami semua dalam presentasi. Adapun peserta yang harus segera diseminasi ini ada deadline-nya, yaitu tanggal 29 Agustus ini. Tapi guru Al-Kausar luar biasa, udah pada siap-siap semua, udah beres ya, bahkan Bu Fitri udah selesai duluan ya. Jadi ini kita semua ini baru pembukaannya ya. Kemudian dilanjutkan dengan diseminasi oleh calon guru penggerak. Di sini ada 6 orang, yaitu saya sendiri,
di kegiatan pembukaan ini, kemudian nanti dilanjutkan oleh masing-masing calon guru penggerak, yaitu Ibu Fitri Nur Aini SPD, kemudian Miss Maryulin SPD, Ibu Irma Septiana SPD, dan kemudian ada SPDG, dan kemudian ada Ibu Aminah juga ya, Ibu Aminah SPD, dan juga ada Miss Septi Marianti MPD. Alhamdulillah luar biasa kegiatan guru penggerak ini. Siogianya kepala sekolah memberikan dukungan penuh, karena kepala sekolahnya juga CGP ya, jadi merasakan betapa luar biasanya teman-teman berjuang ya, berjuang memenuhi kegiatan-kegiatan ini. Kegiatan CGP itu banyak sekali, mulai dari penugasan online ya melalui LMS, kemudian ada lagi rukol ya, video belajar online melalui Google Meet 3 kali, itu paling 3 untuk setiap ininya, 2 minggu sekali ada 3 kali pertemuan. Mulai lagi tugas kelompok, pembentukan tugas kelompok, kemudian ada lagi dengan instruktur dari luar, belum lagi banyak tugas-tugasnya ya, pembuatan video dan lain sebagainya. Maka ini sebagai langkah awal, guru penggerak bukan hanya belajar tapi juga tergerak, bergerak, dan bisa menggerakkan, mengikuti perubahan-perubahan. Betapa banyak sekali perubahan-perubahan dalam pendidikan. Kita nanti kalau sudah ikut guru penggerak, ada semacam terbuka mindset kita. Oh, betapa kita sekarang perkembangan zaman sudah begitu maju, teknologi. Ternyata guru penggerak ini kalau saya lihat ini menganut pola pendidikan di negara-negara maju. Sebagai contoh, kalau ada murid terlambat tidak langsung diberikan hukuman, tapi ditanya, kenapa kamu terlambat? Apa alasanmu? Kalau kamu terlambat itu kira-kira melanggar aturan atau tidak gitu. Sebaiknya bagaimana kalau kamu terlambat itu, kira-kira apa yang kamu lakukan kalau kamu terlambat. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi enggak, kalau kita yang model zaman dulu kan langsung, kamu terlambat ya pokoknya di luar, tunggu pintu di luar. Nah itu, maka mohon kepada Bapak Ibu semua bisa memberikan dukungan ya kepada untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang akan melaksanakan desiminasi, tentunya dengan waktu yang berbeda-beda, yaitu tentunya dengan materi juga yang berbeda-beda. Itu juga terima kasih sudah meluangkan waktu, dan supaya bisa sukses ya, kita jangan menganggap negatif dulu terhadap kegiatan ini. Kita lihat dulu coba sejauh mana dampak dari adanya guru penggerak. Yang kemarin 4, yang sekarang 6 jadi 10 ya. Umi Yuli udah siap juga, sudah lulus 1, nanti jadi 11. Jadi kita lihat ada perubahan apa di sekolah ini kira-kira ya. Kalau nggak ada perubahan berarti gurunya nggak bergerak ya, walaupun sudah jadi guru penggerak. Nah, jadi artinya tidak hanya sekedar teoritis, tapi ada lagi dilanjutkan dengan penerapan ilmu yang sudah didapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kalau Kopassus pendidikan 7 bulan ya, jadi ya otot kawat, leher beton, tulang besi ya, siap survival ya Abi Misbah ya. Di hutan 3 hari, dilepas 1 minggu nggak ada masalah ya Bi ya. Nah, ini guru penggerak pendidikan 6 bulan ya. Nah, bedanya kalau Kopassus dia full day, full waktu asrama, benar-benar lepas ya. Kalau kita enggak, masih ada keluarga, masih ngajar. Nah itu luar biasa. Boleh dikatakan ya hampir luar biasa aktivitas guru penggerak ini. Demikian sambutan dari saya kepala sekolah sebagai motivasi untuk para calon guru penggerak, dan juga dalam rangka pembukaan kegiatan desiminasi ini
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembukaan diseminasi budaya positif untuk calon guru penggerak angkatan 11. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin kami persilakan untuk dapat berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku bangga semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Selesai, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum acara paparan ini kita tutup, untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan bermunajat bersama yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Ustadz Misbah Nurdin. Kepada Ustadz Misbah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita sejenak berdoa kepada Allah agar di kesempatan di penghujung kegiatan ini Allah berkahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakah ya Allah, wa la tafarraqa ba'daha tafarraqa ma'sumah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahwatika wan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa jami'a amalana as-salihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di dalam ruangan ini. Terima kasih juga sebelumnya saya ucapkan kepada Kepala Sekolah SD Al-Kausar Ahmad Zaki Mubarok karena telah mendukung adanya kegiatan berkolaborasi di dalam ruangan ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman guru-guru yang bersedia untuk bersedia berkolaborasi di ruangan ini. Di sini saya akan memaparkan atau untuk berbagi dengan teman-teman semua dengan ilmu yang sudah saya dapatkan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi aksi nyata modul 1.4. Fasil saya adalah Liswantari dan pengajar praktik saya adalah Emilia Sari. Rancangan tindakan aksi nyata budaya positif. Pendidikan itu apa sih, Bu? Pendidikan itu adalah sebuah tuntunan sesuai dengan
filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak itu memiliki kriteria yang masing-masing dan berbeda-beda, dan masing-masing anak-anak itu mempunyai perkembangan yang sangat unik. Jadi berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kemudian di sini kita mempunyai kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minat sebagai individu anak. Sebagai guru kita adalah pamong. Maksudnya apa? Kita memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberikan contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Seperti di SD Al-Kausar sudah dilakukan setiap hari sebelum masuk sekolah, berbaris, kemudian berdoa. Setelah berdoa kemudian melakukan pembiasaan, membaca doa, hadis, dan surat-surat. Nah, konsep inti budaya positif itu ada berbagai macam. Terdiri dari perubahan paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, dan disiplin positif. Pembelajaran dengan paradigma baru itu kita dapat melihat dari profil pelajar Pancasila. Apa saja sih profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila itu ada mandiri, kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu dapat terwujud dengan baik. Kemudian kita akan melakukan perubahan paradigma belajar disiplin positif. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita mengumpamakan bahwa sekolah kita adalah sebuah ladang, tempat penyemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk, dan membasmi ulat-ulat jamur yang mengganggu hidup bibit. Nah, maksudnya apa di sini? Dari uraian ini kita memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, kemudian menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga dapat terciptanya pelajar profil Pancasila. Kemudian kita akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif itu apa sih, Ibu? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif yang dimana di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif itu perlu dibangun dari anak di setiap kelas. Jadi kita sebagai guru wajib untuk membimbing anak supaya memiliki budaya positif. Sejak dini kita harus didik agar terciptanya profil pelajar Pancasila. Kemudian motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya di sini seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, kemudian psikologis, ataupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah,
atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka itu sangat penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya apa? Yaitu orang yang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang yang mempunyai disiplin positif karena motivasinya yang bersifat internal. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Menurut Diane Gosman, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti. Bisa juga dia berkata sebagai, kamu selalu saja salah. Nah itu kalau seorang guru yang berkata seperti itu adalah posisinya sebagai penghukum. Kemudian selanjutnya pembuat orang merasa bersalah. Nah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Apa saja contoh-contoh kata pembuat orang merasa bersalah? Contoh-contohnya yaitu misalnya berkata, misalnya seorang guru itu adalah laki-laki, jadi berkata, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Kemudian, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gitu. Nah itu contoh dari seorang guru yang menjadi pembuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, nah dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha untuk mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan juga negatif. Posisi berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Apa saja contoh-contoh kata posisi kontrol guru sebagai teman? Misalnya, ayo bantulah demi ibu ya nak. Nah seperti itu. Kemudian, ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Nah itu seperti itulah kata-kata seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai teman. Kemudian selanjutnya, hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Murid menjadi tidak mau lagi berusaha. Nah, siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain, dan siswa akan tergantung pada guru tersebut karena dia merasa bahwa gurunya itu tidak ingin membantu siswa tersebut. Kemudian posisi kontrol guru sebagai monitor atau pemantau. Ini maksudnya posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sebagai monitor atau pemantau itu misalnya peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan. Nah itu seperti itu. Itu adalah contoh sebagai monitor. Kemudian terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, manajer ini merupakan posisi di mana guru berbuat bersama dengan murid. Sebagai guru, posisi kontrol manajer inilah yang terbaik karena mengajak siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung siswa untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan murid juga diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya dan juga kebutuhan orang lain. Yang terpenting yang harus kita lakukan adalah kolaborasi dengan siswa.
kata-kata yang biasa diucapkan oleh seorang manajer itu contohnya seperti apa yang kita yakini. Contohnya seperti keyakinan kelas yang sudah kita buat di dalam kelas, kesepakatannya itu apa saja. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang kita yakini. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya. Kemudian jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian apa rencanamu untuk memperbaikinya. Seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Kemudian apa saja tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa? Adalah mencapai posisi manajer, di mana posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang lebih mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, kemudian aman dan nyaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan. Apa saja tujuannya? Yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? 1, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu maksudnya merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan yang kita terima. Maksudnya kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Misalnya siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Misalnya akrab dengan orang tuanya, kemudian dengan gurunya, temannya. Biasanya mereka belajar bila suka dengan gurunya. Maka mereka menganggap penting teman sebaya dan suka belajar berkelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Maksudnya kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi mereka di sini memiliki keberanian. Kemudian mereka selalu ingin mencoba mengamati hal-hal baru. Dan mereka selalu merasa kecewa jika melakukan berbagai kesalahan. Kemudian selalu ingin mencapai yang terbaik. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa kita yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, kemudian tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka hal-hal yang baru dan menarik. Kemudian keyakinan kelas. Nah, di dalam kelas itu sebaiknya Bapak Ibu harus mengajak siswanya untuk menentukan
keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Nah, metode untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan itu antara guru dan murid berupa pernyataan universal yang mudah dipahami, kemudian diingat, serta harus diterapkan di lingkungan sekolah yang mereka miliki. Kemudian keyakinan kelas itu harus menggunakan kata-kata yang positif. Kemudian yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas dalam setiap kelas, maka diharapkan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu sudah saya jelaskan di awal yang paradigma tadi. Nah, keyakinan kelas itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Kemudian keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan, tapi kita rubah menjadi jagalah kebersihan atau menjaga kebersihan. Kemudian keyakinan kelas harus dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Karena kalau terlalu banyak siswa kita sulit untuk mengingat dari berbagai macam keyakinan kelas itu. Kemudian keyakinan kelas juga hendaknya segera diterapkan di kelas agar siswa terbiasa untuk melatih diri mereka menjadi disiplin supaya budaya-budaya positif ini bisa terbentuk di kelas. Nah, semua anggota kelas hendaknya juga ikut berkontribusi. Maksudnya semua anggota kelas ikut untuk menentukan apa saja keyakinan kelas mereka melalui kegiatan curah pendapat, seperti menentukan apa saja kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan diterapkan. Nah, semua anggota kelas juga bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap hari anak-anak sudah terbiasa dengan budaya-budaya positif. Apa saja langkah-langkahnya membuat keyakinan kelas? Nah, pertama kita harus menjelaskan apa arti dari keyakinan kelas kepada siswa-siswa kita. Nah, sudah kita tentu jelaskan apa keyakinan kelas, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian semua kesepakatan atau keyakinan kelas itu dicatat di papan tulis atau di kertas kecil, kemudian siswa bisa melihatnya. Setelah kita tentukan, siswa sudah menulis, kemudian siswa menempel di depan, misalnya ditaruh di di papan tertulis depan, siswa yang sudah menulis, kemudian mereka tempel. Nah, contoh-contohnya misalnya mendengarkan guru, misalnya datang tepat waktu. Jadi bahasanya harus menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Setelah keyakinan kelas itu sudah ditempel, kemudian semua anggota kelas dan guru meninjau kembali apa saja isi-isi keyakinan kelas itu. Apakah benar sudah disepakati? Jika memang sudah disepakati, maka semua anggota kelas harus menepati atau mengingat keyakinan kelas itu. Dan setelah itu ditempel di dinding kelas agar siswa setiap hari bisa melihat apa saja keyakinan kelas mereka. Misalnya dibuat di aplikasi Canva, kemudian didesain yang rapi dan ditempel di kelas. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas saya. Pertama, saya menjelaskan, kemudian membagi kertas
kecil kepada siswa-siswa untuk mereka menulis apa saja keyakinan kelas menurut mereka. Setelah mereka menulis, kemudian mereka menempel di papan tulis keyakinan kelas yang mereka tulis. Setelah itu baru kita tinjau kembali keyakinan kelas apa saja yang akan kita terapkan. Baru nanti kita tempel. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa saja sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu ada 3 prosesnya. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, jadi di sini adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu, Bapak Ibu? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 proses. Nah, restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut dosen, restitusi itu merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, kemudian disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan atau melakukan kesalahan. Nah, restitusi ini menguntungkan korban dan si pembuat salah. Apa saja ciri-ciri restitusi? Pertama, ciri-cirinya adalah restitusi bukan menebus kesalahan ya Bapak Ibu ya, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi restitusi itu bukan menunjukkan bahwa siswa itu salah. Nah, restitusi juga berguna untuk memperbaiki hubungan misalnya siswa itu yang berkelahi dengan temannya, jadi memperbaiki hubungan si anak dengan temannya. Kemudian restitusi juga adalah tawaran, jadi bukan paksaan. Semua itu adalah tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi ini menurut saya adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa kita di kelas. Restitusi itu juga menguatkan diri anak itu supaya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian restitusi juga mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, pada segitiga restitusi itu kita mempunyai beberapa pertanyaan. Misalnya kita pada menstabilkan identitas, kita bertanya atau berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, seperti itu bahasanya. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal yang seperti itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Maksudnya kita mengingatkan anak tersebut karena telah melanggar apa, makanya dia berkelahi dengan temannya, sehingga kita sambil mengingatkan keyakinan kelas yang dia langgar. Kemudian setelah itu kita berkata, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini maksudnya untuk merubah si anak atau siswa kita berubah menjadi lebih baik. Dari sisi validasi tindakan yang salah, restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang
pasti pernah melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat-kalimat seperti misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. 3, sisi menanyakan keyakinan. Nah, setelah melakukan langkah 1 dan 2 di atas, maka setelah itu kita hubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contohnya, pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada siswa kita yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi, dari budaya positif ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pentingnya budaya positif di sekolah kita. Demikianlah ilmu yang dapat saya paparkan hari ini, semoga bermanfaat. Jadilah guru yang selalu dirindukan dan guru yang mempunyai motivasi yang menyenangkan bagi murid, dan untuk menjadi guru yang berkolaborasi dengan teman-teman untuk menciptakan sekolah yang menyenangkan. Mari kita bersama-sama untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Cintia Cardi. Saya adalah guru di kelas 1 SD Al-Kausar, Bandar Lampung. Pesan saya terhadap diseminasi budaya positif oleh CGP. Alhamdulillah, banyak ilmu yang saya dapatkan di seminar tersebut. Misalnya yang pertama yaitu saya menjadi tahu bagaimana menyelesaikan masalah peserta didik, di mana guru tidak menjadi hakim sendiri, tapi kita hanya membimbing siswa untuk mencari sendiri bagaimana menyelesaikan masalahnya, kesalahan apa, menyadari sendiri kesalahan apa yang ia buat. Kemudian saya menjadi tahu bagaimana cara membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik, di mana guru hanya membimbing peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas, artinya siswa sendiri yang menentukan aturan apa yang akan dia lakukan di dalam kelas. Tentunya mereka akan lebih menghargai aturan yang mereka buat sendiri, maka dibuatlah kesepakatan kelas. Jadi fungsi guru itu hanya sebagai pembimbing atau fasilitator untuk peserta didik. Ya, seperti itu. Tetap semangat dan kami tunggu ilmu-ilmu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.